Selamat siang buat kita semua. Saya di sini bernama Derni Damanix, kelas 11 IPA 1, ingin mempresentasikan sedikit tentang organisasi. Pengertian dari organisasi yaitu organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Yang kedua yaitu analisis organisasi. Ada poin-poinnya yang saya ambil sedikit. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, mampu memecahkan masalah yang ada. Yang ketiga, menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa kepemimpinan. Yang keempat yaitu memperluas wawasan yang dimiliki. Yang artinya di sini dia apabila dia memiliki pengetahuan di dalam dirinya, ada baiknya dia memperluas wawasannya untuk pergi kemana ke luar supaya mengetahui apa yang terjadi dan apa yang ada, dan supaya dia bisa menambah wawasannya. Yang kelima yaitu memperluas pergaulan dengan mengatur waktu. Di sini saya jelaskan sedikit. Boleh bergaul, boleh, tapi bergaul ingatlah waktu dan ingatlah jangan bergaul dengan orang yang orang salah, karena kalau kita bergaul dengan orang yang salah, justru kita juga nanti akan terpengaruh. Yang terakhir yaitu memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ini seperti contoh saya buat, kayak dia itu memiliki suatu pekerjaan yang diberikan bosnya kepada dia. Dia di situ memiliki tanggung jawab yang tinggi karena dia harus mengatur bawahannya. Fungsi dari organisasi. Fungsi ini yang pertama yaitu memberikan arahan, yaitu seperti contohnya seorang bos memberikan perintah kepada bawahannya. Yang kedua yaitu meningkatkan skill atau pengetahuan. Ini biasanya kalau kita kan kalau mempunyai pengetahuan atau skill kayak gitu di kelas, biasanya kita malu untuk menerangkan di kelas karena dia itu kayak masih grogi, dia itu kurang percaya diri. Yang ketiga yaitu mendapatkan pengalaman baru. Ini mendapatkan pengalaman baru itu seperti kita itu pergi ke suatu tempat, dan di suatu tempat ini beda dengan kita yang kita tinggal yang di sekitar kita gitu. Jadi kita itu seperti kayak menambah wawasan kita tentang suatu tempat tersebut. Yang keempat yaitu mampu artikulasi dan agregasi. Yang kelima yaitu norma dan rekrutmen. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama yaitu mempunyai tujuan dan sasaran. Contohnya setiap perusahaan itu harus mempunyai tujuannya supaya sasaran yang ingin dicapainya itu tercapai. Yang kedua yaitu mempunyai keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati. Ini seperti peraturan. Ini contohnya itu di suatu perusahaan itu pasti selalu ada peraturan yang berbeda-beda. Jadi setiap karyawan atau yang orang bekerja di perusahaan tersebut harus mentaati peraturan yang ada di perusahaan tersebut supaya perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu adanya kerjasama dari kelompok orang. Ini seperti dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Ini perusahaan satu dan perusahaan lain ini mempunyai tujuan yang sama. Jadi supaya tujuan mereka bisa tercapai, jadi mereka itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang keempat yaitu mempunyai organisasi tugas dan wewenang. Setiap orang atau setiap perusahaan itu pasti mempunyai tugas dan wewenangannya masing-masing. Jadi setiap orang juga tidak mungkin ada sama tugas dan wewenangannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama yaitu organisasi harus memiliki tujuannya yang jelas dan skala hierarki. Yang kedua kesatuan perintah atau komando. Yang ketiga yaitu melimpahkan wewenang. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima
pembagian pekerjaan, dan yang keenam, pengendalian, ketujuh, fungsional, kedelapan, pemisahan, kesepuluh, keseimbangan, yang ke-11, fleksibilitas, yang ke-12 atau yang terakhir itu kepemimpinan. Bentuk-bentuk dari organisasi yaitu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi pola lini atau lini organization. Yang kedua, organisasi berpola staff atau staff organization. Yang ketiga, yaitu organisasi link atau dan staff atau link and staff organization. Ada juga tujuan dari organisasi. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama. Yang kedua yaitu mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Yang ketiga yaitu mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Yang keempat yaitu memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengatasi terbatasnya kepribadian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga di sini teori-teori organisasi. Yang pertama yaitu teori organisasi modern, yang kedua teori organisasi klasik, yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori organisasi neoklasik. Yang terakhir ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama yaitu lingkungan atau environment. Yang kedua yaitu tujuan bersama. Yang ketiga yaitu SDA atau sumber daya alam. Yang keempat yaitu personil atau men. Yang kelima yaitu peralatan atau equipment. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kerjasama atau teamwork. Sampai di sini dulu presentasi saya pada hari ini. Atau ada bila tutur kata saya atau perkataan saya yang kurang pas, tolong dimaafin karena saya masih proses pembelajaran. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.